Kembali lagi di Way Out dan kita melanjutkan kesaksian yang luar biasa dari seorang Cynthia Rosadi. Cynthia, Yes. tadi sampai didiagnosa ada 3 penyakit mental. Ada banyak orang, satu saja begitu berat. Apalagi ini sampai 3. Apa yang dirasakan dan sampai sejauh mana dampaknya buat seorang Cynthia? Oke, dampaknya buat seorang Cynthia adalah aku nggak bisa ditolak. Jadi kalau misalnya aku melamar kerja, sudah wawancara, tiba-tiba ditolak, itu aku pasti tantrum. Tantrum, Ya. oke. Ketika ngalamin penolakan, ngalamin tantrum. Tantrumnya seperti apa? Tantrumnya biasanya itu menyalahkan diri sendiri, Oke. Pastor. Jadi kalau udah menyalahkan diri sendiri, biasanya aku nyakitin tubuh aku, gitu. Jadi kalau misalnya aku cakar-cakar tanganku, kebetulan ini udah sembuh ya, Pastor. Oke. Tapi ada lagi yang waktu itu pernah di penolakan saat aku jujur aku datang ke tempat ibadah untuk mencoba beribadah, tapi karena mungkin aku punya 3 mental illness itu dan mungkin terlihat sangat ini ya, jadi kayak antisosial banget, itu aku kayak seperti didapat penolakan, jadi aku dicuekin. Oke. Aku dicuekin di tempat ibadah itu dan akhirnya di situ aku pulang, aku cucuk ini gunting di tangan sini, ini ada bekasnya. Oke. Jadi sampai sesensitif itu. Iya, sesensitif itu. Dan akhirnya sampai melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri. Bahkan sampai mau bunuh diri. Oke. Sudah ada percobaan atau Sudah ada percobaan. apa yang dilakukan? Pegang pisau sama nadi. Oke. Nah, Ya, udah mau coba. sampai ingin melakukan hal itu, apa yang ada di pikiran seorang Cynthia saat itu? Kosong, benar-benar kosong. Tapi yang lucunya saat aku sudah pegang gunting, sudah pegang pisau, terus aku udah mau begini, ditelepon. Ditelepon sama teman, kayak malah diajak, ayo main dong, yuk gitu, main yuk, ngopi yuk gitu. Padahal Oke. temanku ini sebenarnya kayak Kristiani juga, kayak ini juga, cuma dia tidak terlalu menonjolkan kekristenannya, cuma dia memang tipenya yang menyemangati saya, gitu. Dan tiba-tiba dia telepon, Dia telepon dan menggagalkan niat itu ya? niat itu. Oke, puji Tuhan. Nah, dan akhirnya di proses yang tidak mudah itu, sampai di level mana menurut Cynthia ini titik terendah saya? Titik terendahku saat aku benar-benar sudah jadi gini, Pastor, saat mendiang meninggal, anakku pun masuk inkubator. Oke. Jadi 2 bulan sebelumnya itu masuk inkubator. Anak yang kedua? Anak yang kedua. Jadi dia lahirnya prematur, akhirnya nafasnya kurang baik. Akhirnya aku juga di situ bisa dibilang ada pinjaman ke bank Oke. yang nilainya lumayan fantastis untuk menyelamatkan si anakku, dan juga ada juga untuk sebagian untuk pemakaman si mendiang Oke. almarhum. Jadi aku akhirnya di situ dikejar-kejar juga debt collector. Jadi nggak cuma itu, jadi memang benar-benar bertubi-tubinya luar biasa. Oke. Sih. Dalam keadaan mental illness 3 sekaligus, Dikejar kemudian ngalamin keadaan yang tidak mudah dalam rumah tangga, kemudian suami dipanggil Tuhan, anak sakit, kemudian dikejar oleh Debt hutang. collector, ya. Oke, wow. Di situ sangat terpuruk dan akhirnya dimulai bulan Agustus di sini titik saya dipulihkan sama Tuhan. Oke. Jadi akhirnya bulan Agustus Tahun 2020. 2023. 2023, oke. Yes. Agustus 2023 itu saya scroll sosial media, Oke. lihat khotbah-khotbah banyak pastor di Oke. situ, dan kayak aku mikir apa sih ini pastor ngomong apa sih gitu kan. Ini kayaknya nggak masuk akal sehat aku deh gitu. Aku bilangnya gitu, kayak nggak masuk di akal deh. Apa yang ditonton pada saat itu? Ada satu pastor favorit aku, Heeh. dia bilang begini, kalau kemarin Tuhan tolong, sekarang dan masa depan nanti juga akan ditolong sama Tuhan. Amin, amin. Gitu, itu pastor favorit saya yang bilang dan saya ingat banget. Tapi enggak, justru bukan menguatkan pastor saat itu. Saya bilang ini apaan sih, emang beneran? Oke. Gitu. Artinya langsung Tidak ditolak percaya, ya? iya Oke. tidak percaya Oke. dengan kata-kata itu. Tapi makin laun dari September, Oktober, yang di scroll ya begitu-begitu semua.
ininya algoritma sosial medianya. Ya jadi yang namanya setiap hari rutin didengar pasti ada yang nyangkut sedikit-sedikit kan, Pastor, gitu ya. Jadi ada yang nyangkut-nyangkut sedikit-sedikit dan pada akhirnya di 7 November aku benar-benar di situ yang bow down, like aku berlutut dan aku berdoa. Tapi bukan doa seperti orang pada umumnya yang bersyukur sama Tuhan gitu, enggak. Tapi nantang Tuhan sih lebih tepat. Nantang Tuhan? Nantang Tuhan. Seperti apa tuh nantang Tuhan? Aku bilang gini, Tuhan udah tahu masalah aku sudah banyak, trauma aku sudah banyak, aku sudah minum obat-obatan psikiater sudah rutin setiap hari. Aku bilang, lalu kalau emang Tuhan ada, seperti kata pastor-pastor yang ada di sosial media, coba ditunjukin. Coba wujudin yang terbaik buat aku. Aku bilang begitu. Jadi di situ aku bilang begitu dan aku terakhir ada janjiku sama Tuhan. Ini bulan November Tuhan, berarti bulan depan Natal. Aku bilang, aku akan ke gereja kalau memang benar-benar ada yang dibilang pastor-pastor itu tuh mukjizat. Aku bilang gitu. Jadi Cynthia menantang Tuhan. Menantang Tuhan. Terus akhirnya setelah doa yang menantang Tuhan itu, apa yang terjadi? Aku tetap seperti biasa, mengandalkan diriku sendiri tetap. Mengandalkan diriku sendiri dan mengandalkan banyak orang juga yang ada di samping, padahal mengecewakan sih. Jadi yang terjadi kecewa? Tetap kecewa sih sama orang-orang itu, tapi like aku tetap ya sudahlah dibanding gak ada orang di samping aku gitu ya kan. Nah akhirnya mulai di 17 Desember. 17 Desember? Iya. Sudah mau mendekati Natal? Sudah mau mendekati Natal, itu titik pertama aku mendapatkan mujizat Tuhan. Apa tuh mujizat? Boleh ceritakan? Yang pertama, anakku dua-duanya langsung berprestasi. Padahal sebelumnya nggak pernah berprestasi? Nggak pernah. Jadi yang pertama, anakku yang pertama si Koko dia dapat 5 besar ranking, jadi dia dapat bantuan dari sekolahnya. Jadi aku nggak terlalu berat-berat amat karena aku single mother. Terus anakku yang kedua sama, dia malah ranking 1. Dan itu benar-benar di luar pemikiran kami semua sekeluarga karena Dede itu anaknya itu males. Nggak mau belajar di rumah, nggak mau review pelajaran dari sekolah di rumah gitu. Jadi kok tiba-tiba bisa ranking 1. Jadi kadang aku sampai tanya sama gurunya, ini bohong nih kayaknya nih, nggak mungkin gitu. Aku bilang gitu kan. Terus tapi ya emang bener mami segini gitu. Ya sudah, jadi dapat voucher potongan uang sekolah juga. Itu baru yang pertama. Yang kedua, itu tanggal 23 Agustus. Aku datang ke psikiater dan aku dinyatakan tidak perlu minum obat lagi. Jadi akhirnya setelah Tuhan berkati anak-anaknya berprestasi, akhirnya Tuhan pulihkan dan terlepas dari ketergantungan obat. Yes. Dan aku kayak mikir, kok bisa? Gitu kan, kok bisa? Gak tahu pokoknya. Tiba-tiba begitu aja, dikasih tahu sama psikiater nggak perlu minum obat lagi. Secara perasaan, secara pikiran apa yang dirasakan? Aneh. Tapi ada satu masih tidak percaya sih Pastor sama itu semua. Sudah dikasih lihat 2 mukjizat masih nggak percaya. Iya. Gitu. Nah, karena kan bertahun-tahun ya, apalagi yang dari masa kecil ngalamin trauma, prosesnya bertahun-tahun sampai kuliah, sampai menikah, dan tiba-tiba dalam waktu singkat setelah berdoa tiba-tiba akhirnya. Bukan berdoa lah, menantang. Iya, berdoa. Berdoa yang isinya menantang Tuhan. Iya. Dan dalam waktu singkat Tuhan nyatakan perlahan tapi pasti pemulihan. Lalu itu masih nggak percaya Pastor. Di tanggal 24-nya, jadi di besoknya lagi. Malam Natal. Bonus dari perusahaan turun dan itu menutupi semua hutang-hutang. Hutang-hutang dari yang anakku sakit, membantu pemakamannya mendiang, itu tertutup semua. Di situ baru percaya. Jadi Tuhan pulihkan semuanya. Tuhan pulihkan dalam waktu yang sangat singkat dan beruntun. Jadi aku mikir, oh iya yang kemarin kelamnya sudah beruntun, sekarang cahayanya beruntun juga.
Ada satu lagi Pak Master. Apa tuh? Saya dapat bonus dari Tuhan. Apa itu? Saya dapat pacar yang hebat. Wow. Iya. Aku Wow. nggak pernah minta sama Iya. Tuhan, dan saat memang berdoa menantang itu saya tidak pernah minta jodoh lagi, karena saya pikir ya udahlah, udah untuk gedein anak-anak aja. Ternyata aku dikasih bonus satu, dan dia ketua komsel juga. Wow, seorang pria yang takut akan Tuhan, Takut akan Tuhan. yang sayang calon Salon dan Dan anak-anak anak. juga. Yes, itu penting. Dan Iya. akhirnya membawa sukacita sampai hari ini ya. Yes. Wow, luar biasa. Luar biasa. Seorang Cynthia sampai ada di titik yang sangat rendah, Terendah. dan akhirnya bisa ngalamin pemulihan. Dipulihkan. Jika ada pemirsa Way Out yang mungkin sedang ngalamin proses yang sama, kondisi yang sama, Cynthia mau ngomong apa buat mereka? Buat teman-teman semua yang jadi penderita mental illness kayak aku juga, jangan pernah nyerah dan coba percaya sama Tuhan. Terkadang obat-obatan itu bukan jadi solusi, tapi itu hanya menenangkan hanya beberapa saat sementara. Seperti ayat yang aku baca tadi pagi, jangan pernah tukar kerajaan Tuhan dengan sesuatu yang sementara. Dan itu yang menjadi panutan ya. Dan balik lagi, saya putar lagi kata pastor favorit saya, kalau kemarin Tuhan bantu, sekarang dan kedepannya Tuhan pasti bantu. Amin, haleluya, betul. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tak pernah berubah. Yes. Dia dulu baik, dia dulu penolong, sekarang dan nanti dia tetap Tuhan yang baik dan Tuhan yang menolong. Luar biasa. Wow, kesaksian yang sangat memberkati sekali. Jadi dari kesaksian seorang Cynthia kita bisa melihat ya bahwa Tuhan adalah pribadi yang tepat untuk kita andalkan. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib memulihkan kehidupan setiap kita. Walaupun awalnya mencari Tuhan dengan menantang Tuhan ya. Iya, betul. Iya kan, menantang Tuhan. Tapi karena Cynthia mencari pribadi yang tepat, Yes. akhirnya sekalipun mungkin awalnya dengan menantang Tuhan, tapi akhirnya pemulihan Tuhan nyatakan. Luar biasa. Dan kita percaya sekali lagi pemulihan Tuhan itu nggak pernah setengah-setengah, pemulihan Tuhan itu pasti sempurna, dan sampai ke depannya nanti, Cynthia akan terus melihat pemulihan Tuhan dinyatakan, kehidupannya luar biasa, Amin. anak-anaknya luar biasa, Amin. bersama dengan calon Amin. yang sudah Tuhan kirimkan ini, Amin. boleh menjadi keluarga yang kuat dan diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, planning ke depan apa nih setelah ngalamin pemulihan? Mungkin masih sekarang planning aku, Mm-mm, saat aku mendapatkan berkat yang sekarang, mhm. aku ingin memberkati banyak orang. Wow, oke. Apa saja itu selain hari ini sudah menjadi berkat yang luar biasa dengan kesaksian yang luar biasa? Ini perdana. Perdana, oke. Perdana Wow. aku mau masuk ke dunia pelayanan, tapi belum tahu juga nih, siapa tahu ada yang ngundang lagi. Oke, jadi Way Out adalah tempat pertama Cynthia pertama. melayani, menjadi Yes. kesaksian bagi banyak orang Ya. ya. Artinya kita percaya semua pemirsa yang menyaksikan semuanya diberkati Tuhan ya. Amin. Jadi mau masuk dalam dunia pelayanan apalagi? Mau masuk ke dunia pelayanan, terus gedein anak-anak dulu. Menjadi ibu yang luar biasa. Ya. Oke. Karena mau gimana pun kita namanya ibu ya, Mhm. pasti tetap ada salahnya. Oke, oke. Jadi itu aku masih mau memperbaiki itu juga. Oke, puji Tuhan ya. Terus memperbaiki diri untuk terus Memperbaiki jadi diri. ibu yang luar biasa Yes. buat anak-anak. Mhm. Dan kita percaya anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang selalu memperbaiki diri Yes. akan punya masa depan yang luar biasa. Insya Haleluya. Terima kasih Haleluya. kesaksian yang luar biasa Terima Cynthia. kasih. Doa kita segala yang terbaik buat Cynthia dan keluarga. Amin. Haleluya. Oke pemirsa, itu tadi kesaksian yang luar biasa dari Cynthia yang sangat memberkati. Kita bisa melihat ketika kita mencari Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Haleluya. Nah saudara, demikian acara kita hari ini. Saudara yang rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dengan memberikan kesaksian, saudara bisa menghubungi Instagram kami di Live Channel 91. Ada DM yang saudara bisa kirimkan dan tentunya akan diresponi oleh tim kami. Demikian acara hari ini. Tuhan Yesus memberkati.